dipersembahkan oleh Oke, Mas Boyamin, kalau tadi Mas Doni mengatakan berbagai kasus korupsi yang dibongkar plus pembentukan Danantara itu adalah salah satu upaya dari Presiden Prabowo untuk bersih-bersih ya. Momentum bersih-bersih BUMN dari praktik korupsi. Kalau yang Mas Boyamin lihat, ini sudah aksi atau baru sebatas narasi? Masih narasi. Kalau aksi ya besok dinyatakan RUU perampasan aset dijadikan perpu. Peraturan pemerintah mengganti undang-undang. Karena kalau mengharapkan DPR kan nggak mungkin. Sampai sekarang masih RUU ya? Iya, belum jadi kewajibannya ya? Pak Prabowo hanya satu. Itu aja lah, sementara satu itu tahun pertama. Kalau nanti tahun pertama tidak dijadikan perpu, apalagi DPR pasti juga akan membahas mengesahkannya, maka tahun kedua saya akan maju ke MK berdasarkan pengalaman dulu undang-undang tentang asuransi usaha bersama. Itu kan tidak dibentuk-bentuk, tidak disahkan. Nah, kami bersama teman-teman pendiri ahli waris dari Bumi Putra itu maju ke MK. Minta diperintahkan dan DPR dan pemerintah untuk mengesahkan undang-undang asuransi usaha bersama dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Dikabulkan? Nah, itu kan sebenarnya hanya segmen kecil gitu kalau istilahnya gitu, meskipun itu juga besar. Tapi kalau undang-undang perampasan aset, saya akan maju ke MK tahun keduanya Pak Prabowo awal gitu untuk memerintahkan DPR, pemerintah mengesahkan undang-undang perampasan aset. Kalau ini tidak jadi perpu. Nah, nanti MK berdasarkan putusan itu, jurisprudensi itu, saya punya pengalaman itu, maka mau tidak mau kan harus diundangkan perampasan aset. Kalau enggak berarti melanggar putusan MK gitu kan. Berarti menurut Maki, kalau Pak Prabowo ingin betul-betul menunjukkan keseriusannya dalam pemberantasan korupsi, nggak usah susah-susah, terbitkan saja perpu untuk itu. Iya, karena kemarin kan Pak Prabowo protes hukumannya Harvey Muiz hanya 6,5, harusnya 50. Akhirnya gara-gara protes itu mungkin jadi 20 tahun. Nah, artinya kan pemberantasan korupsi itu selain hukuman berat kan dimiskinkan, selain pencucian uang. Nah, untuk dimiskinkan itu sarananya hanya undang-undang perampasan aset. Nah, kalau ini tidak bisa dieksekusi, ya berarti hanya narasi aja gitu. Baru omong-omong saja? Iya gitu. Jadi ini apalagi nanti catatan saya itu kan di kasus Pertamina itu, ini kan baru menyentuh pinggir, istilahnya nasi bubur busuk atau bahkan belum, itu kan masih banyak hal. Itu kan tugas saya memang mengawal, memasukkan data-data itu. Kalau enggak saya gugat pra peradilan, saya buka di pengadilan. Misalnya ada nama-nama yang justru ini FPS atau C gitu kan. Terus dulu ada zaman Pak SKK Migas, Pak Rudi Rubiandini itu ada satu yang terdakwa itu zaman Pak Nur Saud atau sebelumnya, yang didakwa bersama-sama tapi malah menghilang jadi warga negara asing, malah juga jadi importir. Itu masih besar-besar kok. Tahun 2017 117,36 juta barrel, 2018 113,05 juta barrel, 2019 75 juta, agak turun, 2020 52 juta, tapi artinya 2021 naik lagi 118 juta barrel. Artinya banyak yang belum tuntas ya? 114 juta barrel. Banyak yang belum tuntas ya? Belum, ini kan yang swasta belum dijadikan tersangka sama sekali. Apakah ini kan masih Pertamina dan anak perusahaan Pertamina, oknum-oknumnya. Gitu malah. Bang Saud, insting. Kenapa Bang Saud? Insting sebagai mantan wakil ketua KPK ya, melihat 9 orang sudah dijadikan tersangka. Akan berhenti di sini atau kejaksaan akan berani sampai ke akar-akar lebih besar-besar lagi? Ya itu makanya kan kemarin kenapa 7 orang ini beberapa bertanya kepada saya, katanya itu strategi makan bubur panas. Apa tuh maksudnya makan bubur panas? Dari artinya yang pinggir-pinggir dulu, kalau ke tengah kan panasan gitu kan. Padahal ini sebenarnya strategi bubur basi sebenarnya. Karena apa? Karena kita kan sudah pengalaman di BTS, ya kan? BTS itu kan saya menggambar benar itu. Bagaimana peranan yang katakanlah dari auditornya, bahkan itu kan auditor top manajemennya di BPK waktu itu. Terus kemudian pihak-pihak yang terkait. Yang Mbak Bibit bilang tadi itu memang ini yang kita menjaga supaya niatnya Pak Prabowo itu bubur itu tetap diselesaikan dengan baik dan sampai ke tengahnya gitu. Jangan membiarkan itu menjadi dingin kan menjadi basi. Banyak case-nya yang begitu. Ambil contoh yang ketika saya masih di KPK itu kan ada yang kasusnya terkait dengan Petral. Petral itu udah kemarin ada di media katanya buktinya kurang dan beberapa masih di Singapura. Kalau menurut audit yang saya baca ketika itu audit dari auditor dari luar ya gitu ya, yang menunjukkan bahwa
itu kita nggak ada keraguan bahwa dalam proses lelangnya pun jadi bermasalah. Ketika proses lelang bermasalah pasti ada sesuatu. Dan itu ketika itu kita karena itu saya ingat bulan 11 tahun 2011 kita udah mentersangkakan BI ya, namanya BI ya. Yang itu memang dia udah jelas terimanya berapa. Terus kemudian pertanyaannya apa lagi yang mau dicari bukti? Masa kita berani mentersangkakan orang terus bukti kurang gitu loh. Sampai hari ini orang itu belum diadilin. Sudah saya daftarkan pra peradilan kemarin Senin, minggu depan mestinya mulai sidang pertama untuk Petrel. Pak Saud jadi saksi ahli deh nanti deh. Untuk membahas ini. Ini kong kali kong tapi untuk hal yang baik ya. Saya malah ditanya orang, bagaimana Pak Saud kok bisa menunjukkan Kordamenta yang mengaudit itu waktu itu. Mas Boyamin ini ingat ya, rame itu kan. Dan kita pontang-panting benar mencari itu. Dan sekarang sudah itu terjadi, makanya tadi kan Kang Asep bilang tadi alma mater saya gimana gitu kan. Ya kalau kembali ke Mas Boyamin, dia kan nuntut diperpukan itu tadi. Kalau saya bilang perpu pertamanya undang-undang KPK dulu, Pak Prabowo. Iya. Kenapa? Iya. Biang keroknya karena revisi undang-undang KPK itu. Jadi iya dong. ada pelemahan pemberantasan korupsi. Ini pura-pura nggak tahu nih, gue pulang nih. Saya harus bukan pura-pura ya, saya harus belaga tidak tahu. Narasumber harus nanya. Karena harus bertanya kepada narasumber yang menjawab. Angka 19 loh, dikurangi 1 jadi 8. Oke, jadi justru kalau mau diperpu, undang-undang KPK-nya duluan. Yes. Atau mungkin paralel deh. Hari yang sama biar keren nih Pak Prabowo nih. Pak Presiden nih dengar kalau Pak Prabowo nonton nih. Bikin perpu KPK sama yang tadi itu perampasan aset. Saya yakin cita-cita Pak Presiden untuk mencapai ekonomi tumbuh 8% bisa tercapai. Karena kita akan dengan KPK kembali kita pompa supaya indeks persepsi korupsinya 60. Kan sekarang masih 37. Masa dibuat Timor Leste Pak Presiden? Semoga didengar ya, Bang ya. Kang Asep, setuju Kak dengan 2 perpu saja, Undang-Undang KPK dan RUU perampasan aset itu bisa minimal itu 50% urusan korupsi dalam negeri itu bisa tuntas dengan itu. Tadi saya kan kebalikan lagi, bukan setuju lagi, sangat setuju lahir batin harus keluar. Tapi saya tidak optimis. Yang muncul bukan perampasan aset, tapi perampasan asep. Satu. Asep Iwan Setiawan. Kata di kata Fitri sama itu kan. Saya udah bukan bubur lagi ini mah. Apa? Hanya di bibir. Di bibir di PHP-in tadi kata Fitri kan. Makanya cuman ini omong-omong tadi ya. Hanya nyampe ke kutu kupret yang dipajang tadi, yang kecil-kecil, tidak nyampe ke kutu loncat. Tahu kutu loncatnya? Itulah pengusaha jadi penguasa, pengusaha jadi pengusaha. Itulah para kutu loncat, harusnya nyampe sana. Kalau cuma kutu kupret dipajang-pajang, ya esok juga itu lagi. Ya PHP tadi, maka hanya di bibir saja, bukan di bubur. Ya syukur masih bubur, coba kalau di belakang bubur. Aduh, parah gitu. Ya nyata undang-undang KPK itu perlu juga dicabut revisinya. Ya sekarang kelihatan jadi penonton kan. Nggak usah lah, KPK dibubarkan bentuk badan baru karena saya sudah nggak percaya. Percuma Pak mau nyamin kembali ke undang-undang lama Pak Asep. Orang-orangnya sekarang siapa orang-orangnya? Sekarang kan neta, kan zaman dulu kan tidak terikat. Sekarang orang terikat, harus upacara dan sebagainya. Dulu orang bebas. Kita masih bela ya Fitri kan. Kalau sejak pelemahan ngapain? Bubarkan, sudah nggak percaya lah. Semua dikembaliin Kang. Iya dikembaliin tapi jangan itu lagi gitu kan kembali mah. Berarti orangnya diganti juga, otomatis toh. Sekarang kan seleksinya harusnya Pak Prabowo yang tanda tangan. Seleksinya kalau panselnya udah ditentukan siapa coba? Dulu Sri Kandi, buktinya hasilnya sudah jelas zaman Pak Saud kan. Saya yang meriksa kok sebagai direktur, ketemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat, kepilih. Akhirnya coba, mana sejarah KPK? Hampir semua kena, kecuali teman saya si Nawawi Molangu itu enggak. Dewasnya. Sekarang dewasa, saya bisa preteli kok misalnya yang teman saya. Ya apapun tapi KPK sekarang jadi penonton Pak. Itu salah satu revisi undang-undang KPK. Dulu KPK dibentuk karena nggak percaya kejaksaan sama polisi. Kalau KPK-nya lebih parah urusan tahanan, urusan komisioner, bubarkan ngapain ada KPK? Kita lihat ini ya, ada pesimisme, kemudian ada public distrust juga. Mbak Bibip, ini kan bahaya buat negeri ini. Ada pesimisme, ada public distrust. Misalnya dalam kasus Pertamina. Tadi sampai digelar konvers, sampai ada jargon, jangan ragu untuk membeli produk dalam negeri Pertamax kita, ya kan? Lucu penyidik sama yang diperiksa kok konvers. Nah, jadi ada public distrust seperti itu sehingga negara juga akhirnya kalang kabut kan? Bagaimana ini kan sudah gawat? Apa yang bisa dilakukan negara kalau sudah seperti ini ada pesimisme, ada public distrust, harus dimulai dari mana? Ternyata dengan pemberantasan ini tidak membuat masyarakat kita tenang, malah semakin gaduh. Ya, kegaduhan ini pasti dibutuhkan dulu untuk membongkar semuanya.
Karena kalau nggak ada kemarahan publik, saya yakin ini juga bisa sampai 5 tahun lagi mungkin nggak akan selesai kasusnya. Mudah-mudahan dengan ada kemarahan publik ini jadi lebih terpecut lah begitu untuk lebih cepat. Tapi memang nggak ada jalan lain selain dua undang-undang yang mestinya dikeluarkan secepat mungkin, dengan catatan KPK-nya memang harus KPK yang dulu. Orangnya juga bukan pimpinan yang 5 sekarang menurut saya. Jadi benar-benar di reset dari nol seperti zaman dulu, betul begitu ya. Kayak ngisi bensin ya, dari nol. Dari nol kayak ngisi bensin. Bensinnya bohong, pertalit pertama. Tapi kemudian juga yang kita harus perhatikan itu, memang kita bongkar dulu semua ini karena begini. Jangan salah, bukan hanya publik loh yang marah. Investor juga kabur. Karena investor juga merasa bahwa ini negara mana nggak ada kepastian hukum. Orang mau bisnis tinggal nyogok-nyogok aja. Mereka akhirnya pertama yang bersih nggak akan mau masuk sini karena mereka juga terikat dengan undang-undang anti korupsi di negaranya masing-masing yang melarang untuk menyogok, seperti undang-undang anti korupsi di Inggris, di Amerika, kan mereka nggak bisa nyogok di negara lain. Tapi yang kedua juga mereka merasa benar-benar nggak ada kepastian. Kalau misalnya mereka udah sukses berbisnis di sini, ada saingan yang mungkin lebih dekat dengan kekuasaan, mereka akan terdepak dengan sangat mudah gitu. Nah, jadi solusi sih saya kira nggak ada jalan lain selain benahinya secara sistemik betul. Tidak bisa tuh kasus sekedar untuk showcase, sekedar untuk dikonferensi perskan, memicu kemarahan publik, tapi nggak ada perubahan yang sifatnya sistemik. Sampai kapan kontroversi mau terus-menerus bikin liga seperti itu? Kita juga sebenarnya kan nggak senang ya, karena liga itu kan mestinya penuh dengan keceriaan, kegembiraan. Penuh dengan gitu. prestasi. Kalau ini kan memalukan sebenarnya. Ini uang prestasi. Jadi jangan case terus, harus sistemik betul. Tapi di sisi lain dari National Corruption Watch, dari Bang Doni masih melihat ada optimisme dengan munculnya Danantara. Dan sebagian publik merasa khawatir lagi, jangan-jangan Danantara juga akan kembali menjadi sarangnya praktik korupsi. Tolong nanti ditanggapi ya Bang Doni, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi kembali sesaat. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.